The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab tambahan. Part keempat. Cara konsumen modern muncul. Yang kelima. Utang naik tinggi, namun pendapatan juga. Jadi dampaknya tidak besar. Utang rumah tangga naik 5 kali lipat dari tahun 1947 ke 1957 karena kombinasi budaya konsumsi baru, produk utang baru, serta suku bunga yang disubsidi program pemerintah dan dipertahankan rendah oleh Federal Reserve. Namun, pertumbuhan pendapatan sangat kuat selama periode itu sehingga dampaknya ke rumah tangga tidak buruk. Dan utang rumah tangga memang sangat rendah sesudah perang. Depresi besar menghapus banyak hutang dan belanja rumah tangga sangat terbatas selama perang sehingga akumulasi utang juga terbatas. Jadi, pertumbuhan rasio utang terhadap pendapatan rumah tangga dari tahun 1947 ke 57 bisa dikelola. Rasio utang terhadap pendapatan rumah tangga hari ini di Amerika Serikat sedikit di atas 100%. Bahkan sesudah naik pada tahun 50-an, 60-an, dan 70-an, rasio itu dulu di bawah 60%. Banyak kenaikan utang itu disebabkan kenaikan kepemilikan rumah. Tingkat kepemilikan rumah di Amerika Serikat pada tahun 1900 adalah 47% dan bertahan di sana selama 4 dasawarsa. Kemudian tingkat kepemilikan rumah naik mencapai 53% pada tahun 1945 dan 62% pada tahun 70. Sebagian besar penduduk menggunakan hutang yang tidak bakal diakses generasi sebelumnya dan mereka umumnya oke-oke saja dengan itu. David Halberstam menulis di bukunya The 50s. Mereka percaya diri dengan dirinya sendiri dan masa depan dalam cara yang dianggap tak biasa oleh orang-orang yang tumbuh pada masa lebih sulit. Mereka tak takut uang seperti orang tua mereka dulu. Perbedaan mereka dan orang tua bukanlah hanya di pendapatan dan jumlah harta, melainkan juga kepercayaan bahwa masa depan sudah datang. Sebagai orang-orang pertama yang memiliki rumah di keluarga masing-masing, mereka membawa kegembiraan dan kebanggaan ke toko selagi membeli perabotan atau peralatan rumah tangga. Pada zaman lain, pasangan muda boleh jadi menunjukkan perasaan yang sama ketika membeli pakaian untuk bayi pertama. Seolah keberhasilan memiliki rumah mencerminkan terobosan sangat besar sehingga rumah itu layak diisi barang-barang terbaik. Sekarang waktunya menghubungkan beberapa hal karena akan penting. Pertama, Amerika tumbuh. Lalu Amerika tumbuh bersama, tak seperti sebelumnya. Kemudian, Amerika tumbuh dengan utang yang waktu itu tak jadi masalah karena masih rendah dibanding pendapatan dan ada penerimaan budaya yang menganggap utang bukan hal menakutkan. Keenam, mulai ada keretakan. Tahun 1973 adalah tahun pertama ketika mulai terlihat bahwa ekonomi menyusuri jalan baru. Resesi yang berawal tahun itu membuat tingkat pengangguran setinggi-tingginya sejak tahun 1930-an. Inflasi naik, namun tak seperti lonjakan pasca Perang Dunia Kedua, inflasi tetap tinggi. Suku bunga jangka pendek mencapai 8% pada tahun 73, naik 2,5% dari 10 tahun sebelumnya. Anda harus melihat konteksnya juga ketika banyak terjadi ketakutan dengan pecahnya Perang Vietnam, kerusuhan, serta pembunuhan Martin Luther King, John F. Kennedy, dan Bobby Kennedy. Keadaan jadi suram. Amerika mendominasi ekonomi dalam 2 dasawarsa sesudah Perang Dunia Kedua. Banyak negara besar hancur kapasitas manufakturnya. Namun pada tahun 70-an keadaan berubah. Jepang lepas landas. Ekonomi Tiongkok membuka. Timur Tengah menggunakan kekuatan minyak. Kombinasi keunggulan ekonomi karena keberuntungan dan budaya Greatest Generation dibikin tangguh oleh depresi dan dibiasakan bekerja sistematis oleh perang, bergeser ketika generasi baby boomers mulai dewasa.
Generasi baru yang berpandangan beda mengenai apa yang normal bertemu redanya angin pendorong ekonomi dua dasawarsa sebelumnya. Segala dalam keuangan adalah data dalam konteks harapan. Salah satu pergeseran terbesar pada abad kemarin terjadi ketika angin ekonomi mulai bertiup di arah baru secara tidak merata. Tapi harapan orang masih berakar di budaya kesetaraan pasca perang. Tak mesti kesetaraan pendapatan walau itu ada. Namun, kesetaraan gaya hidup dan harapan konsumsi, gagasan bahwa seseorang yang pendapatannya di persentil ke-50 harusnya tak menjalani hidup yang sangat berbeda dengan seseorang di persentil ke-80 atau ke-90. Dan bahwa seseorang di persentil ke-99 hidup dengan lebih baik, tapi masih bisa dibayangkan oleh seseorang di persentil ke-50. Begitulah Amerika pada sebagian besar periode tahun 1945 sampai 80. Tak penting apakah Anda berpikir itu benar atau salah secara moral, yang penting itu terjadi. Harapan selalu bergerak lebih lambat daripada fakta. Fakta ekonomi pada tahun-tahun antara awal tahun 70-an dan awal tahun 2000-an adalah bahwa pertumbuhan berlanjut tapi menjadi lebih tak merata. Meski begitu, harapan orang terkait perbandingan gaya hidup dengan sesamanya tidak berubah. Demikian The Psychology of Money, bab tambahan part yang keempat. Saya Roswita Anggraeni, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.